Komisi 11 DPR menerima audiensi sejumlah asosiasi pengusaha tembakau Madura dalam rapat dengar pendapat umum Selasa 27 Mei lalu. Para pengusaha tersebut tergabung dalam sejumlah asosiasi, diantaranya Asosiasi Pengusaha Muda Tembakau Madura, Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Madura, Asosiasi Pengusaha Hasil Tembakau. Ketua Asosiasi Pengusaha Muda Tembakau Madura, Holili, mengeluhkan nasib industri tembakau Madura yang tidak dapat berkembang sebagai komoditas perekonomian masyarakat Madura. Menurut Holili, hal tersebut diakibatkan karena harga pita cukai yang terlampau tinggi bagi industri rokok lokal seperti Madura. Tarif cukai SKM, SPM golongan 1 dan 2 berada di harga Rp746 sampai Rp1.231 per batang. Hal itu mengakibatkan industri tembakau dan rokok lokal Madura sulit berkembang bersaing dengan rokok nasional. Menanggapi itu, Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun memastikan akan memanggil langsung Dirjen Bea Cukai dan Menteri Keuangan untuk membahas tarif cukai terhadap produk rokok lokal Madura. Di Madura sendiri ya kita sadarkan bahwa kedepannya rokok itu harus bayar cukai gitu. Kita dorong ke situ. Karena cukai itu untuk pembangunan dulunya. Itu memang harus dinegosiasikan. Jangan sampai harganya mahal seperti industri rokok yang besar kayak Sampurna dan sebagainya. Ini kan baru tumbuh, terutama SKT. Dan menurut kita sebagai orang Madura itu SKT itu termasuk tradisional, budaya sebenarnya, budaya tradisional. Makanya kita lestarikan gitu. Namun karena komersialisasi ini sangat cukup besar, maka perlu adanya namanya regulasi yang disosialisasikan. Mudah-mudahan Komisi 11 melalui Pak Misbakun bisa menemukan jalan tengah untuk kawan-kawan yang ada di Madura. Nah, ini kita lagi bicarakan, nanti mungkin melalui Komisi 11 kita akan bicarakan dengan pihak Bea Cukai. Kita sudah 3 kali rapat dengan Bea Cukai. Sayang sekali Pak Suklani dimutasi ke Dirjen Anggaran ya. Perimbangan anggaran, padahal beliau sudah melakukan diskusi panjang. Mudah-mudahan Pak Jaka sebagai pengganti Bea Cukai bisa cepat bergerak. Punya keinginan rokok lokal Madura yang dikatakan ilegal itu pengennya legal dengan memberikan keringanan terhadap bea cukai. Tarif bea cukai rokok itu kan sangat mahal. Jadi kalau Madura ini kan baru saja berdiri untuk perusahaan rokok. Jadi termasuk pada golongan atau EKM, industri kecil menengah. Sehingga apabila ada golongan 3, ada SKM dan SPM, maka tentu Madura itu akan taat terhadap hukum dan aturan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan atau negara itu sendiri. Sehingga saya katakan di awal tadi, kalau Papua memiliki gunung emas, maka Madura memiliki daun emas. Itu identitasnya Madura. Sehingga banyak petani Madura itu yang bergantung hidup dari pendapatan petani tembakau. Sehingga saya harap pimpinan ada agenda selanjutnya, rapat selanjutnya dengan Kemenq dan juga Dirjen Bea Cukai untuk memberikan solusi terhadap Madura, terutama berkenaan dengan klasifikasi golongan kelas 3 Bea Cukai, SKM kelas 3 dan SPM kelas 3.